Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah yang masih memberikan kita kesehatan hingga hari ini datang di sekolah dalam keadaan sehat wal. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa. Oke, jadi semuanya dalam keadaan baik ya? Baik. Sebelumnya Pak Guru ingin mengecek dulu kehadirannya ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hamsir Sama Sarsilayani. Sarsilayani. Hamsir Alfa ya? Sarsila Alfa juga? Tidak ada keterangan? Oh ya baik, sudah ya. Jadi hari ini Hamsir tidak hadir dan juga dengan Sarsilayani. Oke baik. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa dulu agar diberikan kemudahan dalam pelaksanaan pembelajaran. Siapa yang mau pimpin doa? Oh, kamu. Kita mulai, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik. Baik, sekarang silakan perbaiki dulu tempat duduknya, rapikannya tempat duduknya. Ya. Oke, jangan ada yang main handphone ya sampai nanti kita diskusi. Oke, sudah bagus. Perbaiki ya, perbaiki. Oke, sudah. Baik, Pak Guru ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama adalah apakah masih ada yang ingat materi pelajaran kita yang lalu? Siapa yang masih ingat? Oh ya, silakan Kiara. Akibat interaksi antar ruang. Perubahan akibat interaksi antar ruang. Itu saja. Oh ya, kita materi kita yang lalu tentang perubahan akibat interaksi antar ruang. Nah, apa kaitannya dengan materi kita hari ini? Materi kita hari ini adalah interaksi sosial. Sama-sama berbicara tentang interaksi. Kalau interaksi antar ruang yang lalu kita sudah bahas bahwa ada hubungan timbal balik antara satu ruang dengan ruang lainnya. Contohnya seperti misal ada daerah A yang memiliki sayuran dan daerah B memiliki ikan. Maka terjadilah interaksi antar ruang di situ ya. Karena mereka saling melengkapi. Nah, seperti itu. Oke. Apakah kalian pernah mendengar kata interaksi sosial? Siapa yang pernah dengar? Ya. Oh, Vika, silakan. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik. Hah? Hubungan timbal balik. Oke. Ya, silakan. Hubungan komunikasi ya. Sudah benar. Jadi interaksi sosial itu berkaitan dengan hubungan timbal balik dan juga tentang komunikasi. Sudah bagus ya. Baik, sebelum kita mulai, Pak Guru ingin mengukur dulu kemampuan kalian. Pak Guru ingin melakukan pretest. Silakan kalian siapkan kertas lembar. Kertas lembar itu kemudian kalian tulis sesuai pemahaman kalian tentang apa itu interaksi sosial. Silakan tulis. Pak Guru kasih waktu 3 menit untuk dikerjakan, kemudian store sama Pak Guru supaya Pak Guru tahu sampai di mana kemampuan kalian atau pemahaman kalian dalam materi ini. Ya. Jangan. Tidak apa-apa. Oke, sudah. Ya. Oh, ya. Oke, sudah. Orangnya tenang ya, jangan ribut, fokus. Kalau dirasa lucu coba gigit lidah saja.
Oke, baik, Pak Guru sudah lihat tadi tentang pemahaman kalian tentang pengertian interaksi sosial. Ternyata sudah banyak yang paham, sudah banyak yang mengerti tentang interaksi sosial. Tidak ya? Baik. Sekarang Pak Guru akan memberikan masukan, motivasi kepada kalian bahwasanya lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki. Ya, lakukan semua hal-hal yang terbaik yang kamu bisa. Jangan kamu sia-siakan kesempatan itu. Ya, ketika ada kesempatan maka usahakan kamu lakukan hal-hal yang terbaik di dalamnya. Ketika ulangan, usahakan kamu belajar dengan baik. Ya, ketika ujian kamu belajar dengan baik. Kemudian pada kesempatan itu kamu dapatkan hasil yang bagus seperti itu, ya. Nah, kemudian Pak Guru ingin membacakan tentang tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita dengan menggunakan model cooperative learning. Jadi model pembelajaran kita hari ini adalah cooperative learning, adalah maksudnya pembelajaran dengan metode kerjasama atau berkelompok, yang nanti modelnya atau tipenya yaitu tim games turnamen. Nanti kalian akan berlomba untuk menjadi juara dan hadiahnya sudah Pak Guru siapkan di atas meja. Jadi usahakan kalian belajar baik-baik, nanti ketika nanti lombanya, nah Pak Guru akan memberikan hadiah kepada kelompok yang juara. Oke, baik. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah peserta didik dapat mendeskripsikan konsep interaksi sosial secara benar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi syarat-syarat interaksi sosial dengan tepat. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor pendorong interaksi sosial secara tepat. Kemudian yang kelima, peserta didik dapat mendiferensiasikan atau membedakan bentuk-bentuk interaksi sosial ditinjau dari berbagai aspek secara tepat. Dan yang terakhir adalah peserta didik dapat menyajikan hasil laporan diskusi dengan tepat. Jadi nanti hasil diskusinya kalian berupa LKPD atau lembar kerja peserta didik, kalian kumpul, nah itulah nanti yang akan menjadi laporan hasil diskusi kalian. Ya, nanti tiap-tiap masing-masing ketua kelompok akan mempresentasikan diskusi dari kelompoknya. Adapun kompetensi dasar atau kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Adapun kompetensi dasar 3.2 yaitu mengidentifikasi interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang pertama adalah mendeskripsikan konsep interaksi sosial dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan budaya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi syarat-syarat terjadinya interaksi sosial ditinjau dari aspek sosial, budaya, ekonomi dan masyarakat. Dan yang ketiga adalah menganalisis faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Dan yang keempat adalah mendiferensiasikan bentuk-bentuk interaksi sosial dan pengaruhnya terhadap aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi, serta norma-norma di dalamnya. Kemudian 4.2 yaitu keterampilan. Nanti kalian akan menyajikan hasil identifikasi kalian, ya. Kalian hasil identifikasi kalian tentang interaksi sosial. Nanti ada di lembar kerja peserta didik. Kemudian nanti kalian sajikan laporan hasil diskusi kalian, ya. Tiap-tiap kelompok tadi akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Oke, kemudian yang berikutnya tentang manfaat mempelajari materi ini. Adapun manfaatnya yang pertama yaitu dari interaksi sosial bagi kehidupan manusia adalah untuk membangun relasi atau hubungan, ya, hubungan antar manusia. Relasi ini dapat berlaku di mana saja, seperti di lingkungan sekolah berinteraksi dengan teman sekelas, ya. Jadi ketika kalian mempelajari ini, kalian tahu cara berinteraksi sosial secara benar dengan teman-teman. Tidak ada lagi namanya perundungannya atau pembulian terhadap temannya. Misalnya temannya mungkin punya kekurangan, kalian tetap harus saling menghargai, ya, saling harus toleransi terhadap teman-temannya, misalnya yang berkebutuhan khusus seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, mengapa manusia harus melakukan interaksi sosial? Siapa yang bisa? Mengapa
manusia harus melakukan interaksi sosial? Ya, Nurul Ilmi, silakan. Nurul Ilmi menjawab. Karena manusia makhluk sosial. Manusia merupakan makhluk sosial. Ya, sudah benar ya. Mengapa manusia melakukan interaksi sosial? Karena manusia adalah makhluk sosial. Maksudnya adalah makhluk sosial karena manusia membutuhkan orang lain untuk hidup, ya. Mulai kita dari lahir sampai nanti kita meninggal, pasti kita membutuhkan bantuan dari orang lain, ya. Mulai dari awal misalnya ketika kita dilahirkan, kita dibantu oleh seorang bidan misalnya, atau dibantu oleh seorang dukun beranak contohnya. Kemudian ketika kita meninggal, ada orang yang mandikan kita, ada orang yang mengumikan kita. Makanya manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, ya, yang membutuhkan bantuan dari orang lain. Tidak bisa kita hidup sendiri. Oke, sekarang Pak Guru ingin menjelaskan secara rinci apa dari pengertian interaksi sosial. Jadi silakan dibaca. Tiara, baca. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompoknya untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, baik, terima kasih. Jadi interaksi sosial kita sudah tahu bahwasannya adalah hubungan timbal balik. Ya, tidak bisa kita berinteraksi sosial dengan tembok, tidak bisa karena tidak ada hubungan timbal balik. Cuma kita saja yang bicara, tembok tidak mendengar dan tidak berbicara. Jadi memang ketika kita berinteraksi sosial itu harus antara individu manusia dengan individu manusia lainnya. Karena nanti akan ada ketika kita bertanya, "Hai, apa kabar?" Ada yang menjawab, "Baik-baik." Nah, seperti itu ya, ada hubungan timbal balik. Nah, di sini juga dilihat ada individu dengan kelompok. Contohnya seperti Pak Guru ini. Pak Guru sedang melakukan interaksi sosial dengan kalian, ya. Pak Guru sebagai individu dan kalian sebagai kelompok. Nah, kemudian kelompok dengan kelompoknya. Nanti kan kalian akan saling berdiskusi antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Nah, ini bisa diterapkan untuk menjalin hubungan pertemanan, kemudian kerjasama, dan juga bisa diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, lanjut lagi. Kemudian ini adalah pendapat para ahli tentang interaksi sosial. Jadi Pak Guru bacakan ya. Jadi menurut Gilin, seorang ahli di bidang sosiologi, mengatakan bahwa interaksi sosial ini sebagai hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu lain, atau dengan kelompok, atau hubungan antar kelompok. Hubungan ini tercipta karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain, seperti yang tadi dijelaskan oleh Ilmi, ya, mengatakan bahwa manusia itu sebagai makhluk sosial. Baik. Kemudian menurut Surjono Sukanto, dia berpendapat bahwa interaksi sosial ini adalah proses sosial yang berkaitan dengan cara berhubungan antara individu dan kelompok untuk membangun sistem dalam hubungan sosial. Nah, nanti interaksi sosial ini akan membangun sebuah sistem, ya, sebuah sistem di masyarakat atau hubungan sosial di masyarakat. Kemudian yang ketiga ada Murdiatmo dan Handayani menjelaskan bahwa pengertian interaksi sosial itu sebagai hubungan yang dibangun seseorang dengan orang lain yang dalam proses kehidupan tersebut terbangun struktur sosial. Pada struktur sosial tersebut juga terbangun hubungan yang saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Baik, ini adalah 3 pendapat ahli yang Pak Guru kutip, ya, dari beberapa sumber. Bagaimana pendapat mereka tentang interaksi sosial. Baik, kemudian yang berikutnya tentang syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama ada kontak sosial dan juga ada komunikasi. Baik, yang pertama kontak sosial dulu. Jadi kontak sosial ini adalah upaya hubungan antara satu pihak dengan pihak lain. Hal tersebut merupakan awal terjadinya interaksi sosial di mana masing-masing pihak saling bereaksi meski tidak harus bersentuhan secara fisik. Sederhananya, kontak sosial adalah sebuah cara yang dilakukan seseorang dalam proses interaksi sosial. Jadi kontak sosial ini adalah cara untuk kita berinteraksi sosial. Yang pertama ada kontak sosial primer, ya.
Jadi kontak sosial ini dibedakan menjadi kontak sosial primer dan juga kontak sosial sekunder. Nah, kalau kontak sosial primer di sini adalah hubungan timbal balik antar individu atau antar kelompok yang terjadi secara fisik, seperti kita sekarang ini. Bisa secara tatap muka, misalnya bisa berbicara langsung, bisa berjabat tangan dan lain sebagainya ya. Ini dikatakan sebagai kontak sosial primer. Nah, kontak sosial sekunder adalah kontak sosial yang terbagi lagi menjadi dua, ada sekunder langsung dan ada sekunder tidak langsung. Nah, bagaimana kontak sekunder langsung? Kontak sekunder langsung ini terjadi melalui perantara dan langsung diterima oleh yang bersangkutan. Contohnya ada temannya yang kirim mungkin lewat WhatsApp atau kirim lewat Messenger, ya. Misalnya Aura kirim pesan sama Kiara, Kiara adakah tugas? Nah, kemudian Kiara baru membalas. Ini namanya adalah kontak sosial sekunder langsung, ya. Walaupun melalui perantara, tetapi langsung diterima oleh orang yang akan kita ajak bicara. Nah, sedangkan kalau kontak sosial sekunder tidak langsung, dia terjadi melalui perantara dan tidak langsung diterima oleh yang bersangkutan. Contohnya seperti Daryl ingin mengirim barang kepada Agil misalnya, ya. Dia kirim barang, dia lewat apa kalau mengirim barang? Dia lewat JNT mungkin, dia lewat JNE. Nah, kemudian dari JNE itu baru dia bawa barangnya ke Agil, ke rumahnya. Nah, seperti itu ya. Contoh dari kontak sosial sekunder tidak langsung. Kemudian yang kedua, yang tadi kontak sosial yang kedua ada komunikasi. Kalau komunikasi lagi terbagi menjadi dua, ada komunikasi verbal dan ada non verbal. Kalau verbal contohnya adalah seperti sekarang ini Pak Guru berbicara dengan lisan. Kalau non verbal itu dia menggunakan simbol-simbol atau gestur tubuh seperti menyapa teman sambil melambaikan tangan. Kalau begini apa artinya? Halo, apa kabar? Ya, kalau misalnya begini apa artinya? Dadah ya, atau sampai jumpa. Nah, melalui gestur tangan atau dengan lambaian tangan itu sudah bisa menjelaskan beberapa hal ya. Walaupun dia tidak bicara langsung, tetapi kita sudah bisa mengerti bahwa yang dia maksud adalah menyapa. Oh, yang dia maksud adalah mengatakan selamat tinggal. Nah, seperti itu. Kemudian faktor pendorong dari interaksi sosial. Faktor pendorong interaksi sosial ini ada 5. Yang pertama ada imitasi. Imitasi ini adalah dia meniru perilaku secara sementara. Dia cuma tiru saja sementara. Kemudian yang kedua ada identifikasi. Dia meniru hampir sama dengan idolanya. Nah, ini biasanya orang-orang yang suka dengan film Korea misalnya, ya, atau suka mungkin dengan film-film kartun atau anime. Biasa ada orang yang melakukan sampai operasi plastik untuk mendapatkan hasil yang mirip dengan idolanya. Ya, ada orang yang ingin terlihat seperti artis Korea, maka dia melakukan operasi plastik sampai nanti hasilnya terlihat seperti orang Korea. Ya. Kemudian juga mungkin dia akan berbicara sedikit logat-logat Korea, misalnya annyeonghaseyo, kamsahamnida. Nah, seperti itu. Pokoknya dia meniru semua apa yang dilakukan oleh idolanya. Kalau misalnya idolanya suka dengan olahraga basket, mungkin dia juga akan berusaha supaya jago main basket. Nah, seperti itu ya. Tapi yang lebih bagus kita meniru adalah meniru contoh Rasulullah, karena Rasulullah adalah sebaik-baik teladan. Nah, yang kemudian yang berikutnya ada simpati dan empati. Simpati dan empati adalah ikut merasakan perasaan yang orang lain rasakan sama kita. Misalnya dia sedang mengalami kesusahan, ya, sedang tertimpa bencana, kita juga turut bersedih karena misalnya kita punya sahabat kasihan, kita punya teman, dia tiba-tiba kecelakaan, patah kakinya misalnya, ya, semoga tidak terjadi. Nah, patah kakinya, maka kita juga ikut merasakan sakit, kita merasakan kasihan bahwa bagaimana kakinya itu tidak bisa dia jalan kasihan sampai untuk berbulan-bulan. Nah, seperti itu yang dikatakan sebagai simpati dan empati. Kemudian yang berikutnya ada sugesti. Sugesti itu adalah pengaruh psikis terhadap kepercayaan diri sendiri atau dari orang lain. Biasa sugesti ini berasal dari dokter, ya. Siapa yang pernah pergi ke dokter? Ya, semuanya hampir pernah ya pergi ke dokter. Kalau misalnya lagi sakit, kita pergi ke puskesmas atau pergi ke rumah sakit, kita bertemu dokter. Biasa dokter menyarankan apa? Minum obat.
Iya, itu adalah bentuk sugesti, ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk sugesti oleh dokter kepada kita. Misalnya, kalau mau sembuh, jangan apa ya, jangan pergi mandi panas-panas dulu. Kemudian jangan minum air es, ya. Kemudian perbanyak istirahat. Kemudian juga minum obat. Nah, ini dikatakan sebagai sugesti. Biasanya akan mempengaruhi terhadap psikis seseorang bahwa dia percaya. Dan kalau dokter sudah katakan bahwa minum obat itu bisa menyembuhkan, maka dia akan percaya bahwa oh ya kalau kita minum obat bisa akan sembuh seperti itu. Dan yang terakhir ada motivasi. Motivasi adalah dorongan melakukan hal-hal yang rasional. Ya, siapa yang pernah nonton motivator di televisi? Ya, seorang motivator yang menjelaskan bahwa kalau mau sukses, Anda harus bekerja secara cerdas. Ya, bukan cuma kerja keras, tetapi kerja cerdas. Bagaimana kerja cerdas? Jadikanlah uang Anda itu bekerja untuk Anda dengan cara misalnya berinvestasi dan lain sebagainya. Nah, ini yang dikatakan sebagai motivasi atau dorongan seseorang untuk melakukan hal-hal yang rasional. Atau misalnya temanmu ada yang putus asa, ya, mungkin karena apa ya, putus cinta misalnya. Nah, maka dimotivasi ya. Wanita itu bukan seorang, ya. Bunga itu tidak setangkai, kumbang itu tidak seekor. Jadi jangan bersedih terhadap wanita. Misalnya itu adalah termasuk motivasi, ya. Nah, di sini ada gambar. Siapa yang bisa jelaskan gambarnya? Saya Pak, Ya, Rian, silakan. Apa gambarnya itu? anak bapak dan anaknya sedang membaca koran. Anak dengan bapaknya sedang membaca koran. Nah, kira-kira interaksi sosial apa? Tadi itu meniru perilaku secara sementara. Jadi ini adalah bentuk imitasi, ya. Anak mengikuti gaya duduknya orang tuanya, kemudian gaya membacanya orang tuanya. Ini termasuk sebagai imitasi. Kalau yang ini, nah ini adalah gambar seorang Michael Jackson yang kita ingat. Michael Jackson ya. Nah, kemudian orang yang di sebelahnya itu mengikuti idolanya dengan melakukan operasi plastik sampai akhirnya mirip seperti idolanya ya. Nah, Michael Jackson ini dikenal juga sebagai King of the Pop ya. Jadi dia adalah raja penyanyi lagu-lagu pop. Ya, bahkan banyak gaya gerakan-gerakannya yang menjadi ikonik. Banyak orang-orang yang coba untuk meniru gaya menarinya seperti berjalan bulan ya. Mungkin kalian akan sudah pernah lihat tetapi tidak tahu bahwa itu adalah salah satu bentuk gerakan ikonik dari seorang legenda Michael Jackson. Baik. Kemudian yang berikutnya tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial itu ada dua, ada asosiatif, ada disosiatif. Kalau asosiatif itu sifatnya positif dia, ya, membangun. Nah, kemudian disosiatif dia sifatnya negatif, ya. Di situ akan ada perpecahan, akan ada perpisahan, akan ada konflik dan lain sebagainya, ya. Kebalikan dari asosiatif. Oke, kita mulai dari asosiatif dulu. Jadi bentuk asosiatif itu yang pertama adalah kerjasama. Jadi kerjasama ini adalah suatu usaha bersama antara orang per orang atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Misalnya membangun jembatan, membangun saluran irigasi, ya. Kemudian misalnya kalau ada yang banjir, bagaimana caranya supaya terhindar dari banjir wilayahnya. Ini adalah salah satu bentuk kerjasama. Kemudian yang berikutnya ada akomodasi. Akomodasi adalah suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Jadi misalnya kalau ada temanmu yang berkelahi, ada temanmu yang bertengkar, maka datanglah orang yang dikatakan sebagai akomodator. Dia sifatnya melakukan mediasi. Mediasi itu maksudnya berada di tengah-tengah antara orang yang berkonflik ya. Dia datang dan bilang, udah minta maaf. Ya. Dia mendamaikan antara kedua orang yang sedang bertikai. Itu namanya akomodasi. Sedangkan asimilasi adalah cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Contohnya misalnya ada orang Cina, ya, orang Cina datang di Kendari, kayak di Moros itu banyak orang Cina. Mungkin dia sudah lama tinggal di sana di Morosi, kemudian dia belajar bahasa Indonesia.
Nah, ketika dia bahasa Indonesia lucu-lucu mungkin dia sudah makan, sudah makan. Nah, misalnya seperti itu. Karena akan beda dialeknya antara penutur asli dengan penutur orang asing, ya, akan berbeda. Nah, ini dikatakan sebagai asimilasi kebudayaan. Nah, yang berikutnya ada bentuk disosiatif atau bentuk negatifnya tadi. Yang pertama ada kompetisi. Nah, kompetisi ini adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Contohnya seperti Agil misalnya jago dalam bermain bulu tangkis. Kemudian Bian ingin menantang dia, kita bertanding, ya, bertanding untuk bermain bulu tangkis. Siapa yang paling jago, siapa yang paling juaranya atau berkompetisi. Nah, ini dikatakan sebagai bentuk disosiatif, ya. Atau misalnya ada klub yang ingin menjuarai Piala Dunia, ya. Kan mendekatkan Piala Dunia ini toh. Nah, tanggal 20 November itu sudah perhelatan Piala Dunia untuk sepak bola. Nah, ini dikatakan juga sebagai kompetisi karena ada yang akan menjadi juaranya, ya. Kompetisi itu selalu akan ada yang menjadi juaranya. Kemudian yang berikutnya ada kontravensi. Kontravensinya adalah bentuk interaksi sosial berupa perasaan tidak suka yang disembunyikan, ya. Misalnya Kiara atau Seharian Said, saya nggak suka saya itu Nurul Ilmi terlalu bergaya misalnya. Nah, itu hanya dalam hatinya dia tidak ungkapkan. Nah, itu termasuk sebagai kontravensi. Ada perasaan tidak suka tapi dia sembunyikan, ya. Kemudian yang berikutnya ada konflik, ya. Ada konflik. Misalnya konflik di sini dikatakan bahwa suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Contohnya seperti kalau kita lihat di orang demo, lempar-lempar batu, tinju, atau misalnya kasus yang masih hangat-hangat yang lalu tentang Kanjuruhan, siapa yang pernah nonton? Tentang supporter bola yang banyak akhirnya meninggal. Nah, ini adalah salah satu bentuk konflik karena tidak terima kekalahan, ya, tidak terima kekalahan, akhirnya mereka turun. Kemudian terjadilah baku hantam yang akhirnya mengakibatkan banyak kematian. Bahkan dikatakan bahwa salah satu peristiwa supporter sepak bola dengan kematian terbanyak di dunia, ya, makin banyak yang meninggal kesian. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya seputar materi kita? Ya, Pak? Saya, Pak. Ya, silakan. Menggosip itu termasuk interaksi sosial, ya. Jadi menggosip atau menggibah atau menceritai keburukan orang lain itu termasuk dalam bentuk disosiatif karena sifatnya adalah menjatuhkan orang lain, ya. Nah, seperti ini tadi kita katakan kontravensi, ya. Ada perasaan tidak sukanya, kemudian dia sampaikan kepada temannya bilang seperti ini seperti itu, padahal sebenarnya kenyataannya tidak benar, ya. Nah, seperti itu. Jadi memang menggosip itu paling senang dilakukan oleh laki-laki, ya. Betul kah? Iya. Iya. Siapa? Hah? Yang lebih sering melakukan gosip, laki-laki atau perempuan? Perempuan, ya. Oke. Jadi ibu-ibu kalau kita cari kutu di kios, kita ibu. Kalau ada tetangganya yang beli mesin cuci, nggak cicil lagi mesin cuci. Nah, atau misalnya ada beli televisi, bilang televisinya belum lunas cicilannya mesin cuci, udah beli lagi televisi ya cicil. Nah, itu bukan urusannya kita, ya, terserah orang mau cicil kan dia mau cash, nah, terserah, yang penting dia tidak menyusahkan kita. Seperti itu. Baik, sekarang waktunya diskusi. Pak Guru akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Jadi masing-masing kelompok akan mengerjakan lembar kerja peserta didik, ya. Di sini Pak Guru akan menjelaskan dulu sebelum Pak Guru bagikannya tentang lembar kerja peserta didiknya. Oke, untuk kegiatan 1 di sini petunjuk kerjanya adalah kalian isi di sini, ya. Isi di sini tentang interaksi sosial yang sudah tadi kalian pahami. Kemudian yang kedua, ini petunjuk kerjanya temukan jawaban secara horizontal ataupun vertikal untuk menyelesaikan soal di bawah. Nah, soalnya ini ada 5 nomor, ya. Soalnya ada 5 nomor. Jawabannya ada di sini. Jadi tinggal kalian
lingkari saja cari jawabannya. Toh seperti mengisi teka-teki silang. Toh cari jawabannya, kemudian kalian lingkari. Kemudian kegiatan ketiga, di sini kalian disuruh identifikasi bentuk interaksi sosial. Kan tadi bentuk interaksi sosial kita tahu ada dua tuh, ada asosiatif, ada disosiatif. Tentukan apakah ini asosiatif, kira-kira bentuknya apa. Misalnya asosiatif bentuknya kerjasama, ini disosiatif bentuknya adalah konflik. Ya, paham ya? Oke. Baik, sekarang Pak Guru bagikan lembar kerjanya. Silakan dikerjakan ya. Kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 4 ya. Oke. Silakan dikerjakan secara berkelompok. Pak Guru beri waktu 15 menit untuk menyelesaikan itu ya. 15 menit. Boleh, silakan untuk mencari bisa menggunakan handphone lewat internet boleh, atau menggunakan buku paketnya silakan ya. Silakan dikerjakan. Silakan ya dicari materinya, kalian menjawab. Waktunya iya, di situ yang disediakan. Semua aktif ya, semua aktif supaya nanti ketika lomba kalian tahu jawaban dari setiap pertanyaannya. Silakan, Dek. Tidak apa-apa Ibu, tidak apa-apa Ibu. Kalau lagi diskusi tidak apa-apa Ibu ya. Yang penting jangan ucapkan kata-kata kotor atau kasar. Memang kalau diskusi itu waktunya ribut. Tulis lagi. Oh, jalan terus nanti disesuaikan. Sudah selesai ini, selesai diskusi langsung Pak Guru berikan penjelasan tentang permainan, langsung mengambil permainannya. Biar sedikit saja. Silakan langsung kerjakan sesuai dengan kegiatan ya. Ya. Kenapa? Iya, kenapa? Dilingkari. Bukan begitu, dilingkari begini. Banyak. Boleh lah sekarang untuk diperpanjang.
Bagus kan, seru begitu kan? Ya, betul. Seru begitu, seru? Seru? Cari tahu jawabannya baru cari ini. Kerja secara bersama-sama supaya gampang dikerjakan. Iya, ini tuh. Selesai kan? Baca dulu dia punya itu ya. Baik, jadi untuk mengenang kelompok kali ini ditentukan dari kebenaran menjawab lembar kerja peserta didik dan juga nanti kuisnya kok. Siapa yang paling tinggi nilainya itu yang akan menjadi juaranya, nanti diakumulasikan ya dengan pertandingan sama kerja kelompoknya. Makanya kerja kelompoknya jangan asal-asalan, misalkan jawab dengan jawab yang benar. Silakan. Kalau ada yang tidak dipahami boleh bertanya ya. Kalau tidak tahu menjawab, kalau tidak tahu petunjuknya boleh ditanyakan. Jangan terlari, silakan dulu. Ya. Ayo dari ya. Mas, itu coba kita berdua. Itu panjang sedikit saja dengan jenisnya.
kita foto ya di sini lah. Iya, selesai. Foto kan? Jangan pulang. Iya, nanti kamu buka ya. Tidak ada yang bunyi ke pintu nih. Ya, waktunya 5 menit lagi. Kalau misalnya susah kegiatan 2, boleh langsung lompat di kegiatan 3. Lompat di kegiatan 3. Supaya jangan terbuang waktunya ya. Silakan kerjakan dulu yang bisa. Sebentar kegiatan 2 baru dikerjakan lagi terakhir. Karena memang kegiatan 2 itu dibutuhkan kejelian ya, bisa melihat atau menemukan jawaban dari pertanyaannya. Kita tulis bentuk sosialnya dengan kira-kira bentuknya apa ya. Itu sudah bagus ya. Bagus. Tidak usah terlalu panjang ya, kita jelaskan saja ini bentuknya asosiatif, bentuknya apa, bentuknya disosiatif. Jangan lupa tulis nama kelompoknya ya, di lembar terakhir. Tulis nama kelompoknya serta dengan nama-nama dalam kelompoknya.
Ya, yang sudah selesai tulis namanya di belakang saya, di belakang lembar terakhir. Nama kelompok, kemudian nama ketua kelompok siapa, anggotanya di bawah. Tulis nama kelompok, kemudian nama ketua kelompok dan di bawah anggotanya. Boleh di belakang. Pak Guru, tukar nasa capek. Ih, sakit pun. Aku sana depan. Sama harus deh. Nih, Capek. everything to better. Oke, yang sudah boleh tunggu. Jadi maju satu-satu untuk mempresentasikan sesuai dengan kelompoknya ya. Siapa dulu yang mau mempresentasikan? Kelompok berapa dulu? Kelompok 1. Oke, boleh silakan sini duduk berdiri di sini, kemudian dibacakan. Gitu. Adapun hasil diskusi kami adalah ketua kelompok saja, ketua kelompok. Video berapa ya? Langsung video ini mereka. Iya, dibacakan. Iya. Tidak apa-apa ya, misalnya kamu sudah jelaskan itu, setelah ini, setelah itu kamu kerjakan dua, baca saja di belakang itu apa terjadi di bicara. Baca ini apa jawabnya? Dua kan? Oke, iya dua. Kita jadikan dua kan? Ada kontak sosial, ada komunikasi. Silakan cari. Silakan membuka. Kontak sosial sudah ada. Jangan lupa. Kelompok 3 mau presentasikan? Silakan, biar. Oke. Oh, tunggu sabar. Selesaikan dulu semua baru untuk dipresentasikan. Supaya kalau misalnya ada yang presentasikan duluan, nanti mereka menyontek. Oke. Oke, waktunya Pak Guru itu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kumpul, ayo. Kumpul. Jadi yang berperan penting itu adalah ketua kelompok ya. Nah, oke, tuh. Kelompok 1 ya. Kelompok berapa lagi? 3. Kelompok 3. Ya, tulis kelompok 3 ya. Sudah? Oh, selesai nih? Iya. Oke, ini kelompok 2 ya. Kelompok 4 yang mana ya? Menyerah. Habis waktu. Bentar. Oke, udah. Baik, jangan dulu ya. Jangan main sebelah sama orang tua, tolong jangan. Duduk kembali, duduk. Ya. Baik, silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya.
Siapa? Firka. Ya, tinggal dibaca saja Firka ya, dibaca saja. Oke, yang lain diam dengarkan temannya sedang mempresentasikan. Kemudian Interaksi sosial adalah hubungan tinggal badan berupa aksi saling mempengaruhi antara individu dengan individu dalam kelompok dan kelompoknya. iya. Ini kegiatan 2. Langsung dijawab saja ya soalnya. Misalnya interaksi sosial. Interaksi sosial dapat terjadi dengan dua syarat, yaitu kontak sosial Dengan komunikasi baik. Terus bentuk komunikasi adalah biasanya seperti ya. proses interaksi dengan cara sebagai dari perilaku orang lain dan sifatnya tidak permanen. Identifikasi dekat. Ya, silakan. Simpati. Oke, baik. Lanjut lagi kegiatan 3-nya. Kelompok 2. Tolong perhatian jadi. Iya. Terjadi kericuan antara mahasiswa dengan aparat kepolisian. Pada saat itu Iya. disosiatif konflik. Lalu sangat pasti dalam ini berbahasa Jawa, padahal dia anak keturunan Jerman yang telah lama tinggal di Indonesia. Sama. Baik, jadi kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Berikan tepuk tangan. Kami kelompok 3 akan Kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi. hasil diskusi kami. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu dengan kelompok dengan kelompoknya untuk menjaga kebersamaan. Iya, betul. Lanjut. Jawab ya. Siap. Interaksi sosial dapat terjadi dengan dua syarat, yaitu komunikasi dan kontak sosial. Iya, betul. Terus. Bentuk komunikasi secara lisan seperti berbicara, yaitu verbal. Iya. Proses interaksi dengan cara meniru dan mengikuti sebagai dari orang lain, sifatnya tidak permanen. Iya, silakan identifikasi. Oke. Meniru atau mengikuti hampir sama seluruh dari perilaku orang lain, penampilan fisik dan sifatnya tidak permanen. Tolong dulu. Agil siapa? Duduk. Ya, terus. Nomor 5, merasa ikut lalu merasakan kesedihan mereka yang tertimpa musibah. Simpati. Simpati, oke. Lanjut. Real Madrid berambisi mendapatkan gelar juara ke-15 pada pertandingan Liga Champions tahun ini. Iya. Strategi adalah kompetisi. Iya, kompetisi. Warga desa sedang maju membangun jembatan desa yang lumpuh akibat banjir yang terjadi. Bentuk interaksi sosial adalah kerjasama. Iya, oke, sama. Terus. Terjadi kericuhan antar mahasiswa dengan aparat kepolisian pada saat demo menentang kenaikan harga BBM bersubsidi. Sosial koordinasi. Jaksa simbol klasik dalam berbahasa Jawa, padahal dia adalah anak keturunan Jerman yang telah tinggal lama di Indonesia. Bentuk interaksi sosial asimilasi. Asimilasi, oke, baik. Sudah bagus sekali. Oke, lanjut lagi dengan kelompok 3. Tolong
soalnya dinyalikan lagi ya. Kami kelompok 3 Kami kelompok 3 akan mempresentasikan masih diskusi. studi kami. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu dengan kelompok dengan fokusnya untuk mencari hubungan bersama. Iya betul. Lanjut. Jawab ya. Siap. Interaksi sosial dapat terjadi dengan dua syarat, yaitu komunikasi dan kontak sosial. Iya betul. Terus. Bentuk komunikasi secara dekat seperti berbicara yaitu verbal. Iya. Proses interaksi dengan cara meniru atau mengikuti hal bagai dari orang lain sifatnya tidak permanen. Identifikasi Iya silakan. Identifikasi. Oke. meniru atau mengikuti hasil sesuatu dari perilaku orang lain, penampilan fisik dan sifatnya. Kalau dulu. Akhir siapa dia? Dulu. Ya. Terus. Merasa ikut lalu merasakan kesedihan mereka yang tertimpa musibah. Apa? Simpati. Simpati. Oke. Lanjut. Real Madrid berambisi mendapatkan gelar juara ke-15 pada pertandingan Liga Champions musim ini. Untuk presisinya dalam kompetisi. Ya kompetisi. Warga desa Sanggamaju membangun jembatan desa yang akibat banjir yang terjadi. Bentuk interaksi sosial adalah Iya oke. Kerjasama. Terus. terjadi kericuhan antar mahasiswa dengan aparat kepolisian pada zaman demo menentang kenaikan harga BBM bersubsidi. Khususnya kontraktif yang masih dalam berbahasa Jawa padahal dia adalah anak keturunan Jerman yang telah tinggal lama di Indonesia. Bentuk interaksi sosial asimilasi. Asimilasi. Oke baik. Ya. Sudah bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Lanjut kelompok satu ya. Kelompok 1. Ayo kelompok 1. Suaranya dinyanyikan ya untuk presentasi. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang terjadi antara individu dengan kelompok dan kelompoknya. Iya. Tolong jangan main-main ya. Oke. Ya. Apa? Ya verbal apalagi. Tempatnya pemahaman apa? Kasih. Oke. Lanjut. Simpati. Kenapa simpati? Identifikasi boleh. Silakan. Lanjut. Saat itu harus merasakan kesedihan mereka yang tertimpa musibah. Apa? Simpati. Oke. Lanjut lagi. Oke, tolong tenang ya, tenang.
Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Lanjut lagi dengan kelompok terakhir, kelompok 4. Siapa yang ketua kelompoknya siapa? Lihat ini. Kelompok dulu. Ayo, tinggal dibacakan. Tinggal dibaca saja. Kalau memang belum, kalau ada yang belum dijawab, dijawab kalau skip. Baik, kami dari kelompok. Ambil. Interaksi sosial adalah hubungan saling berupa aksi saling mempengaruhi antar Individu dengan apa? individu dengan kelompok dan antar kelompok. Oke. Tidak apa-apa ya. Oh, kegiatan 2 di skip, terus kelompok kegiatan 3 saja. Contoh kasus. Iya. Real Madrid berambisi mendapatkan gelar juara ke-15 pada pertandingan Liga Champions tahun ini. Iya. Bentuk interaksinya apa? Nah, lanjut. Oke, lanjut. Fasih dalam berbahasa Jawa padahal dia adalah keturunan Jerman yang telah lama tinggal di Indonesia. Oke, baik. Bertepuk tangan kepada kelompok 4. Saja presentasikan hasil diskusinya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan games ya. Jadi aturannya. Nah, kita main game. Oke, jadi ini waktunya turnamen. Jadi aturan mainnya, setiap kelompok ada masing-masing satu orang yang mewakili kelompoknya secara bergantian ya. Jadi sifatnya rotasi, mengerti? Ya, misalnya pertama adalah Sahriyadi Said misalnya pertama di sini. Kemudian nanti sebentar pada soal kedua bertukar lagi, kemudian Tiara lagi menjawab. Kalau misalnya tidak bisa dijawab, maka skip langsung gantian sama temannya yang lain di belakang. Oke? Bisa dipahami? Bisa ya? Jadi bergantian. Oke, silakan maju masing-masing kelompok 1, 2, 3, 4 bawa kertasnya. Kertasnya bawa kertasnya masing-masing. Bawa dari pulpen. Ada tadi yang saya bagikan tadi sampai mana? Ambil saja di buku saja, di buku. Ambil satu kadar buku. Kemudian untuk videografer gitu ya. Di sini kok. Satu
plastik. Silakan. Iya, Sampingnya. Oke, semua menghadap ke papan tulis. Kenapa? Taruh HP-nya, jangan main HP ya. Oke, kita mulai ya. Silakan kita mulai. 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis, silakan bergantian lagi dengan di belakang. Pergantian dengan 4, 3, 2, 1. Silakan lihat. Faktor pendorong interaksi sosial. Jangan dulu ya. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Silakan. 4, 3, 2, 1. Bentuk interaksi sosial. Itu ada gambar masjid dengan ada gambar pura atau vihara. Silakan. Ini kira-kira apa? Bentuk interaksi sosial. 5, 4, 3, 2, 1. Habis waktu. Silakan. 4, 3, 2, 1. Bentuk interaksi sosial apa ini? Silakan. Oke, sudah. 5, 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Bentuk interaksi sosial apa ini? Ayo, jangan disebut, jangan tajam kamu. Apa ini? Apa ini? Apa ini? Oke, waktunya 5, 4, 3, 2, 1. Habis. Sudah. Waktunya habis. Waktunya habis. Silakan tulis nama kelompok berapa. Kelompok berapa? Tulis nama kelompoknya, kelompok berapa. Kemudian store sama Pak Guru. Nanti Pak Guru lihat. Pak Guru lihat. Silakan tulis nama kelompoknya, kelompok berapa. Tulis saya kelompoknya ya, jangan namanya, kelompoknya saja. Kelompoknya tak ada. Tinggal satu. Mari kita cek secara bersama-sama. Siap? Oke. Faktor pendorong interaksi sosial ini apa? Apa ini? Sugesti. Tidak ada yang benar. Oke, tidak ada yang benar. Nomor 1. Ini adalah bentuk sugesti ya. Seperti yang saya katakan, dokter memberikan obat kepada pasiennya. Kemudian yang kedua, apa ini? Identifikasi. Kelompok 3 benar. Oke. Kemudian bentuk interaksi sosial apa ini? Nomor 3 ya. Yang benar adalah kelompok 2 dan kelompok 4. Asli. Oke. Soal berikutnya tentang interaksi sosial.
pertandingan. Iya, Pertandingan. Persaingan salah. Pertandingan. Oke. Dan yang terakhir, bentuk interaksi sosial apa ini? Pertentangan. Kelompok 1 benar. Kelompok 4 benar. Kelompok 4 benar. Dan juga ya. Jadi yang benar 2 itu ada kelompok 4 dengan kelompok 2. apa tadi? 3. Kelompok 4 yang 2. Oh iya, yang ketemu. Oke, sudah 5 nomor ya. Oke. Jadi untuk game ini dimenangkan oleh kelompok 4. Tapi yang ini coba kita akan akumulasikan dengan hasil dari kelompok 1 tadi yang benar cuma 1 ya, 1 poin. Ini 2 poin. Jadi 2 1 1 ya. Ini kelompok berapa ini? Kelompok kelompok 4 dan tidak namanya? Oke, kita lihat ya. Oke, pengertian interaksi sosial sudah benar. Untuk lembar kerja kegiatan 2 cuma 1 saja yang dijawab. Dan langkah kerja kelompok 3 ini belum benar ya. Kelompok 4 dinyatakan masih kalah. Oke, stop. Baik, kelompok berapa ini? Kelompok 1. Interaksi sosial, oke, benar. Kemudian ini interaksi sosial terjadi dengan 2 syarat, komunikasi dengan kontak sosial, betul. Bentuk komunikasi secara verbal, betul. Proses interaksi dengan meniru atau mengikuti tidak formal, identifikasi, betul. Imitasi, betul. Simpati, betul. Oke, ini silakan videonya. Oke, silakan untuk yang akan memberikan kita kesimpulan, silakan Aisyah, silakan berikan kesimpulan. Video depan. Berikan kesimpulan ya. Interaksi sosial adalah hubungan yang terjadi antara individu dan individu. Ya, terus apa lagi? Ada lagi syarat-syarat interaksi sosial tadi? Ya, lanjut lagi. Oke. Terus sudah. Baik, itulah tadi kesimpulan dari Aisyah mengatakan bahwa interaksi adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompoknya. Kemudian ada syarat-syarat tadi, ada 2, ada komunikasi dan ada kontak sosial. Kemudian faktor pendorongnya ada imitasi, ada identifikasi, ada simpati dan empati, sugesti dan juga motivasi. Dan yang terakhir adalah bentuk dari interaksi sosial, ada 2, ada asosiatif dan disosiatif. Baik, setelah pelajaran ini selesai, kita akan melakukan post test. Post test ini waktunya 5 menit, pilihan ganda, tinggal kalian cek saja yang kalian rasa jawaban benar. Ini untuk mengukur apakah kalian sudah mengerti materi hari ini ya. Jadi dikerjakan secara individu ya. Kameramen lihat video untuk materi ini. Langsung saja ditentang atau ditilang. Jangan saya saja. Silakan ya. Silakan
silakan handphonenya ditaruh, tidak dipakai handphone lagi ya. Ini untuk mengetes bahwa kalian sudah paham materi hari ini. Iya, tinggal disilang saja. Disilang atau dibulat-bulatkan, yang penting. Langsung disilang saja ya jawaban yang kira-kira kamu anggap benar. Jangan nyonteknya langsung dulu. Waktunya 5 menit, 5 menit saja. Jadi satu soal itu untuk 1 menit. Menit ya waktunya. Kalian hari ini sudah belajar bersungguh-sungguh pada hari ini, sudah mau ikut dan berpartisipasi dalam kegiatan kelompok ya. Dan selamat kepada tim yang menjuarai hari ini. Saya berikan selamat karena sudah bekerja secara baik. Pak Guru ingin menanyakan beberapa hal. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan ya? Menyenangkan. Kemudian apakah pembelajaran hari ini dalam pengerjaan kelompok LKPD-nya dirasa menarik atau tidak? Menarik. Karena di situ nanti ada gambar-gambar, kemudian juga ada seperti games di dalamnya ya. Nanti ke depannya ketika kita melakukan pembelajaran, nanti Pak Guru akan memberikan seperti itu lagi. Jadi nanti bentuknya game seperti teka-teki silang. Oke, sudah. Baik. Sebelum kita menutup, kita berdoa dulu. Siapa tadi yang mau kita doa? Iya, baik. Silakan pimpin doa. Kita tutup pelajaran hari ini. Belum kita pernah marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik. Karena sudah tidak ada lagi hari ini kegiatan kita, mudah-mudahan nanti ke depannya